Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, sebelum kita disegarkan oleh renungan pada hari ini, baiklah kita mendengarkan Injil yang akan saya bacakan. Injil diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupahi kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, Tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita menyadari bahwa kita pernah menjadi pelaku atau pernah menyaksikan orang lain yang bertindak atau berperilaku seakan-akan hanya dia orang yang paling baik, hanya dia orang yang paling suci, atau hanya dialah orang yang paling memahami tentang kesucian hidup rohani? Tindakan-tindakan ini sebenarnya bukan mengantar manusia pada kesempurnaan hidup rohani. Justru melainkan itu merupakan tindakan kesombongan rohani. Dengan demikian, bila kita ada dalam perilaku dan tindakan yang sama, berarti kita telah jatuh dalam dosa kesombongan.
Para saudara yang terkasih, umat Allah yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan yang baru saja kita dengarkan tadi secara tidak langsung mau menasihati kita bahwa dosa-dosa kesombongan seperti tadi tidak baik bagi kita yang mengimani Kristus. Perumpamaan Yesus bagi para murid dalam Injil tadi mau menegaskan kepada kita bahwa setinggi-tingginya pengetahuan kita akan iman kita kepada Kristus, haruslah kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati dan takut akan Allah. Dan hendaklah kita yang memahami tentang iman akan Kristus, hendaknya kita menjadi pewarta, penyambung lidah Allah bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Dengan senantiasa mewartakan kebenaran-kebenaran dan kebaikan-kebaikan kepada sesama. Karena bila kita jatuh dalam dosa kesombongan, kita akan berperilaku sebagai orang yang selalu ingat akan dirinya sendiri tanpa melihat orang lain, tanpa melihat kesusahan-kesusahan yang ada di sekitarnya. Dan juga akan senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa iri hati terhadap orang lain dan tidak puas dengan capaian-capaian hidup orang lain. Maka sebagai pelayan gereja Allah maupun sebagai umat awam, kita semua dipanggil oleh Allah untuk terus berjuang mencapai kesempurnaan hidup dalam tindakan-tindakan hidup kita, untuk mencapai kesempurnaan hidup rohani tanpa menyombongkan diri, tanpa memegahkan diri, tanpa melihat diri kita yang paling baik dibandingkan orang lain, melainkan senantiasa berperilaku rendah hati dan takut akan Allah, takut akan perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada kita dan senantiasa taat akan perintah-perintah tersebut. Semoga Tuhan senantiasa membimbing, menyertai kita dalam persiaran hidup kita, agar dalam hidup ini kita senantiasa berupaya untuk mencapai kesempurnaan hidup rohani yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan sediakan bagi kita yang mengimani Kristus Putranya. Semoga demikian. Amin.